Film bergenre komedi yang rilis di tahun 2014 lalu dibintangi oleh artis cantik Elizabeth Banks yang berperan sebagai Megan Miles. Megan adalah seorang news anchor atau penyiar berita di sebuah stasiun televisi lokal bernama KZLA6. Untuk meningkatkan karirnya, saat ini Megan sedang melakukan sesi wawancara di CNB. Salah seorang pewawancara menanyakan, apakah Megan pernah melakukan hal-hal yang kurang pantas di masa lalunya? Dengan penuh keyakinan, Megan pun mengatakan kepada mereka bahwa ia adalah seorang wanita baik-baik. I'm a good girl. Wawancara tersebut berjalan lancar. Megan akan menerima hasilnya 2 minggu ke depan. Scene berpindah ke 2 minggu kemudian. Ia menanyakan kepada produsernya yang bernama Carlin mengenai hasil wawancara dengan CNB, yang mana sampai saat itu pun ia belum menerima kabar apa-apa baik berupa telepon maupun email. Carlin mengatakan ia akan mencari tahu dulu dan akan menghubungi Megan segera. Di malam hari, datang 2 orang sahabat ke rumahnya bernama Dennis dan Rosie yang berniat mengajak Megan untuk berpesta. Setelah masuk ke dalam rumah, tampak kedua sahabatnya itu kaget melihat isi rumahnya yang kosong dan Megan yang terlihat bersedih tidur di atas sofa. Dengan patah hati, Megan menceritakan bahwa semua perabotannya dibawa pergi oleh kekasihnya Kyle dan Kyle bilang bahwa tidak ingin mengenal Megan lagi. Tiba-tiba ada telepon masuk dari produsernya yang memberitahukan bahwa posisi pekerjaan yang diincar Megan tersebut akan diisi oleh Wendy Chang, seorang news anchor dari San Francisco. Hal tersebut lantas semakin membuat Megan sedih. Namun, kedua temannya memberikan semangat dan berusaha menghiburnya. Mereka mengajak Megan untuk berpesta dan bertemu orang baru. Sempat menolak, namun setelah Rosie memaksa, akhirnya Megan mau ikut berpesta ke klub bersama kedua sahabatnya itu dan memakai dress seksi berwarna kuning yang dipakai oleh Danish. No, you're gonna wear something slutty like Denise. No buts, you can wear one of her pantsuits. Sesampainya di klub, Megan sangat menikmati pesta tersebut bersama sahabatnya, berkenalan dengan orang asing dan meminum banyak alkohol hingga mabuk. Ketika salah satu teman kencannya mengajak untuk pergi bersama, ia menolak secara halus dengan izin pergi ke toilet. Megan tersasar hingga ke sebuah pintu berwarna merah yang dikiranya adalah pintu toilet, namun itu ternyata pintu tangga darurat. Sialnya, pintu tersebut hanya bisa dibuka dari dalam sehingga Megan terkunci di luar. Kesialan berlanjut, heels Megan terjebak di sela-sela beranda besi. Saat berusaha mengeluarkan sepatunya yang tersangkut, ada seorang lelaki yang menyapa dari bawah dan kemudian membantu melepaskan sepatunya. Setelah turun dari beranda, lelaki itu pun memberikan jaketnya. Kita panggil lelaki tersebut dengan nama Gordon. Megan mengabarkan kepada temannya bahwa ia mau pulang sendiri. Saat mengatakan kepada Gordon bahwa dia akan pulang dengan mengendarai mobil sendiri, Gordon menyarankan agar Megan naik taksi saja, namun Megan menolak. Karena melihat kondisinya saat ini yang sedang mabuk, Gordon menawarkan agar ia dapat mengantarkan Megan dengan mobilnya dan ia akan kembali dengan taksi. Di jalan, lelaki tersebut bercerita bahwa ia adalah seorang bartender paruh waktu dan juga sebagai penulis buku modern fiksi romantik. Dan kemudian Megan juga memberitahukan bahwa ia adalah seorang jurnalis. Where do you live? Singkat cerita, Megan memutuskan untuk pulang ke apartemen Gordon. Akhirnya mereka pergi ke apartemen Gordon dan menghabiskan waktu semalaman di sana. Tengah malam, Megan terbangun dari tidurnya dan mencari ponselnya menggunakan telepon dari apartemen Gordon. Lalu ia membuka voicemail.
Dan di sana ada pesan yang mengabarkan bahwa Wendy Chang mengundurkan diri karena dianggap kurang layak dengan latar belakang Wendy. Sehingga pihak TV memutuskan untuk menyerahkan posisinya kepada Meghan. Untuk itu, produsernya menyarankan Meghan harus memberikan penampilan terbaik esok hari agar lolos dari review. Akhirnya Meghan pun menyelinap keluar dari apartemennya. Di sana ia mencari mobil dan berusaha mengingat di mana letaknya. Namun, ternyata mobilnya diderek karena parkir sembarangan. Apesnya lagi, dompet Meghan masih tertinggal di dalam mobil tersebut. Di jalan, ia melihat sebuah taksi dan berencana untuk mengambil kembali mobilnya yang disita di Tattoo. Setibanya di tempat yang diminta, si supir taksi salah mengira dan mengantarkan Meghan ke klub stripper bernama Tattoo. Meghan mengatakan tujuannya untuk mengambil mobil yang disita di Tattoo, bukan di Tattoo. Meghan memberitahukan bahwa ia bukanlah seorang stripper, melainkan jurnalis. Ia tidak bisa turun di situ karena ia tidak mempunyai uang. Dompetnya pun tertinggal di dalam mobil. Sang supir pun marah. Ia tidak mau tahu. Ia meminta imbalan agar Meghan membayarnya dengan menghibur penari di dalam. Namun saat sang supir lengah, Meghan pun kabur. Saat mencari tumpangan, ia bertemu dengan kerumunan wanita penghibur dan diteriaki agar pergi menjauh karena bukan anggota di kawasan mereka. Polisi yang sedang berjaga mendekati, dikira akan menyelamatkannya, ternyata malah mengusir Meghan dari wilayah tersebut. Karena polisi itu melihat Meghan dari kejauhan kalau ia menjajakan dirinya, padahal Meghan hanya meminta tumpangan. Polisi itu tidak mau mendengarkan penjelasan Meghan sedikit pun dan memperingati Meghan jangan sampai bertemu lagi dengan polisi atau ia akan ditangkap. You're not gonna help me? Are you supposed to... Meghan yang kebingungan kenapa polisi tidak menolongnya, lalu ia pergi dari tempat itu. Menjelang di pagi hari, Meghan bertemu dengan berniat untuk meminjam teleponnya. Namun pada saat itu ada polisi melintas. Saat si pria berlari karena panik, Meghan juga ikut berlari mengikuti pria tersebut hingga ke tempat persembunyiannya. Di dalam sana ada beberapa orang. Ternyata mereka adalah seorang bandar narkoba dan mengira Meghan adalah seorang polisi yang sedang menyamar. Namun ada pria bernama Pookie yang mengenali Meghan adalah seorang jurnalis, pembawa acara di televisi yang sering ditontonnya di pagi hari. Megan Miles. Saat sudah dipinjamkan telepon, Meghan tidak mengingat satupun nomor telepon temannya. Yang diingatnya hanyalah nomornya, orang tuanya, dan juga tunangannya Kyle. Ternyata saat ditelepon, Kyle sudah mempunyai pengganti Meghan. Skrilla dan Hulk memarahi Kyle di telepon dan mengancam untuk menjauhi Meghan. Tak berselang lama, tiba-tiba persembunyian mereka ditembaki secara bertubi-tubi. Skrilla mengarahkan Meghan untuk kabur, lalu ia berlari bersama Pookie. Polisi mendapatkan laporan bahwa terjadi baku tembak di antara geng narkoboy yang di dalamnya terlihat wanita mengenakan baju kuning. Dua polisi tadi yang bernama Dave dan Walter mengira bahwa wanita tersebut adalah PSK yang mereka temui semalam. Sementara Pookie memberitahu jalan ke tempat penyitaan mobil, ia memberikan narkoboy sebagai tanda perpisahan dan itu bisa dijual seharga $10 di jalan. Pookie pun memberikan pesan agar Meghan menyebut namanya dan teman-temannya saat siaran nanti. Don't forget to shout out Skrilla and Hulk. Kembali ke apartemen Gordon, ternyata handphone Meghan tertinggal di apartemennya. Dia membaca pesan dan menelpon balik, lalu diangkat oleh Hulk. Dan dengan nada mengancam, Hulk mengatakan agar tidak menelponnya kembali. Gordon pun bingung. Karena takut dikenali, akhirnya Meghan mencuri kacamata di patung penguin depan restoran.
Gordon mengangkat telepon dari Rosie dan menceritakan kejadian semalam. Meghan bertemu penjual narkoboy di jalanan dan berusaha menjualnya untuk mendapatkan uang. Namun, ternyata itu adalah geng saingan Skrilla. I'm going. No. You don't want to I'm not done with you. Karena takut dikeroyok oleh geng saingan Skrilla, Meghan berlari dan menaiki sebuah bis. Saat ditagih untuk membayar, Meghan membuat banyak alasan. Penumpang lain pun mencemooh Meghan karena mengira ia adalah seorang wanita penghibur jika dilihat dari pakaian yang dikenakannya. Kemudian Meghan diusir dari bus tersebut. Karena tidak mau turun, lalu sang supir pun menyemprotkan lada ke wajah Meghan. Sementara polisi mendapatkan lagi telepon bahwa ada wanita berpakaian kuning yang kali ini tidak membayar ongkos naik bis. Saat membersihkan matanya, Meghan mendengar ada nyanyian lagu rohani. Merasa itu adalah bantuan dari Tuhan, Meghan mengikuti alunan lagu tersebut dan menemui pria yang sedang duduk di sana. Pria tersebut mengira Meghan adalah seseorang yang datang untuk menguji keimanannya. Padahal Meghan hanyalah meminta pertolongan. Pria tersebut akan memberikan uang dengan syarat Meghan harus bernyanyi. call me baby? Tak lama kemudian datang anggota lain yang mengatakan bahwa Meghan adalah seorang penyihir. Karena takut, ia pun berlari dari tempat tersebut. Polisi pun mendapat laporan lagi, terlihat wanita dengan pakaian kuning di tempat ibadah. Anggota CNB datang dan menanyakan di mana Meghan. Dan produsernya memberikan informasi bahwa Meghan masih melakukan riset di lapangan. Dia mencuri sepeda, namun kepergok oleh pemiliknya. Dengan nada putus asa, ia memohon ke anak kecil tersebut agar meminjamkan sepedanya. Tapi si bocah itu malah meminta imbalan untuk melihat boobs Meghan. Dan yang kesal lalu mendorong si bocah mesum itu, kemudian kabur dengan sepedanya. Polisi mendapat laporan lagi, terlihat wanita berpakaian kuning yang mencuri sepeda anak-anak. Rosie dan Dennis sampai ke apartemen Gordon dan melacak nomor kunci mobil Meghan. Namun sayangnya, saat itu Meghan sedang naik sepeda dan kuncinya diletakkan di dalam dada sehingga tidak terdengar. Anak kecil tersebut mencari wanita berpakaian kuning didampingi oleh polisi. Saat melintas di jalan, si bocah melihatnya, kemudian Meghan kabur lagi dan bersembunyi di sebuah tempat massage. Untuk mengelabuhi polisi, Meghan menyamar menjadi seorang terapis pijat dan ternyata dia memijat supir taksi yang di awal film tadi. Namun karena badan si supir licin, Meghan pun terjatuh dan ketahuan. Saat pergi, Meghan mengambil sepatu lalu berlari ke arah jalanan yang sedang diperbaiki dan kemudian melihat tempat penyitaan mobil di seberang jalan. Meghan dihadang oleh seorang wanita tua yang memberitahunya bahwa ia tahu cara menyeberang di tol. Tapi dengan imbalan, ia menginginkan sepatu yang dipakai oleh Meghan. I like them. Tidak ada pilihan lain, Meghan pun memberikannya. Pada saat yang bersamaan, ada pengumuman bahwa tempat Meghan berdiri ini adalah pembukaan jalan tol baru. Saat polisi mengejar sampai ke tengah tol, alhamdulillahnya Meghan berhasil kabur dari kejaran kedua polisi tersebut dan sampai di tempat penyitaan mobil dengan selamat. Sesampainya di sana, petugas mempersulit prosesnya dan tidak mempercayai bahwa Meghan adalah pemiliknya karena Meghan tidak dapat menyerahkan bukti kepemilikan mobil tersebut. See the book? You can't block a book. Meghan menyelinap ke dalam dan berhasil masuk ke mobilnya. Yang sayangnya sudah dibobol oleh maling sehingga dompetnya hilang.
Karena sudah kesal, Meghan sudah tidak peduli lagi dan membawa kabur mobilnya. Saat ngebut melintasi pintu, ban mobil Meghan bocor oleh besi penghalang. Tak berselang lama, akhirnya Gordon muncul dan juga kedua sahabatnya. Hi, I'm Gordon. I'm from last night. I love you so much. Saat perjalanan ke kantornya, ternyata jalanan macet. Kemudian Meghan menghubungi temannya yang melakukan siaran langsung dengan helikopter. Gordon pun ikut dengannya. Girl in the yellow dress out there almost got killed. Yeah, that's nuts. Bingo. We got her. You see a woman in a yellow dress get on that helicopter. Oh my God, honey. Sesampainya di kantor, Meghan langsung didandani dan membacakan berita di depan reviewer CNB. Ternyata isi berita yang akan dibacakannya adalah tentang petualangannya sendiri dengan judul PSK yang jahat. Meghan akhirnya mengklarifikasi berita tersebut dan menceritakan kejadian sebenarnya. Ia mengakui bahwa wanita yang berbaju kuning itu adalah dirinya. Meghan meluruskan kesalahpahaman yang terjadi, apa yang dilaluinya berbeda jauh dengan isi berita tersebut. Ia sudah tidak peduli dengan pekerjaannya dan merasa lelah dengan apa yang sudah dilaluinya. Ia sangat kesulitan untuk meminta bantuan saat semua orang melihatnya hanya dari pakaian yang ia kenakan dan menganggapnya adalah seorang PSK. Hooker. Yes. I'm the breaking story. Yeah, I'm. Kesempatan tersebut pun dimanfaatkan oleh Meghan dan menyampaikan pesannya untuk Kyle bahwa ia sudah yakin tidak akan menemuinya lagi. Lalu Meghan pun berterima kasih kepada sahabat-sahabatnya, Danish dan Rosie, dan juga pria yang baru ditemuinya, Gordon. Juga orang-orang yang membantunya, Skrilla, Hulk, dan Pookie. Especially Pookie. Katanya tersebut membuat tim reviewer CNB tertarik dan memuji Meghan luar biasa karena sudah terjun langsung untuk riset menganalisa kehidupan sosial masyarakat. Dan mereka menawarkan untuk membuat sebuah program reality show. Meghan akan mempertimbangkan tawaran tersebut dan saat ini ia hanya ingin sepatu baru, sandwich, dan juga menyikat giginya. Semoga film ini dapat kita ambil hikmahnya, bahwa penampilan tidak bisa dijadikan ukuran kebaikan seseorang. Maka, jangan menilai orang lain dari pakaiannya. Ketika kita menolong orang lain, sebenarnya kita sedang menolong diri kita sendiri. Percayalah, Tuhan akan membalas kebaikanmu dengan yang lebih indah. Berbagi sekecil apapun asalkan ikhlas, maka akan sangat berharga untuk orang lain. Ketika kita menghadapi kesulitan dan tidak menyerah, justru itulah kekuatan kita sesungguhnya. Saat kamu menyerah, kamu mungkin tidak tahu sudah seberapa dekatnya kamu dengan keberhasilan. Kejarlah terus impianmu, walau banyak rintangan menghadang. Jangan putus asa dan terus semangat. Terima kasih sudah menyaksikan film ini sampai akhir. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Jangan lupa jempol manisnya kakak.